Halo semuanya, selamat datang di podcast Getting Better. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi tetap dapat insight. Cocok banget buat kamu-kamu yang suka belajar hal baru dan mencari opportunity baru. Gua Dimas, di sini kita kedatangan tamu yang spesial dan inspiring banget. Pokoknya keren banget dah ini orang, oke? Langsung saja kita panggilkan Shahi. Halo. Annyeong. Annyeonghaseyo. Shahi sehat, Shahi. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Gue kenalan dulu kali ya sama Boleh pendengar dong. kita dong. Boleh dong. Annyeonghaseyo. Hai semuanya, aku Shahi. Kita mungkin kali ini spesial deh, kita perkenalan nama lengkap. Nama aku Syifa Syahira, tapi biasanya dipanggil Shahi. Jadi buat teman-teman yang bingung kalau manggil aku Syifa apa Shahi apa Syahira, sebenarnya lebih biasa dipanggil Shahi gitu. Shahi. Nah, benar. teman-teman, Shahi ini nggak cuma sebagai award di GKS ya, S2 ya, bener ya? S2 kan? Benar. Dan juga Shahi ini tuh MC berbahasa Korea di event-event besar. Bahkan sampai nge-MC-in bareng artis-artis Korea. Keren banget sih, gila nih. Terima kasih. Buat awalan nih ya, Shahi. Panggilnya Shahi kan ya? Boleh, Shahi benar. Nah, buat awalan nih, Shahi, biar teman-teman tuh tahu. Awal mulanya, lu itu memulai ini semua tuh gimana sih? Awal mulanya gimana? Coba ceritain deh sama kita. Ini semua dalam konteks sebagai MC atau sebagai award di GKS nih? MC dulu kali ya? MC dulu kali ya? Iya, MC dulu. MC Kayaknya dulu kali ya? lebih kepoan gue lebih kepo lu. Kok bisa ya ketemu artis-artis itu gitu? Jadi tuh awal mulanya memang karena gue bekerja sebagai MC gitu. Kebetulan nyemplung di pekerjaan yang ngomong aja gitu. Jadi awalnya sebenarnya kerjanya bahkan nggak gamblang sebagai MC sih, tapi sebagai social media specialist di sebuah production house yang fokusnya adalah konten Korea-Koreaan. Ya, jadi dia salah satu news portal digital gitu di Indonesia yang paling besar gitu, yang biasanya tuh bahasnya tuh berita terkait dengan K-pop, K-drama gitu. Awalnya tuh aku nyemplung di situ sampai si pemiliknya itu tahu kalau aku tuh bisa bahasa Korea, dan kebetulan memang talk aktif gitu. Dari zaman kuliah pun emang banyak aku kesempatan yang MC gitu. Jadi dipadu-padankanlah dua skill yang ada. Gitu. Oh gitu ternyata. Berarti mereka waktu awal-awal tuh mereka nggak tahu kalau lu tuh bisa bahasa Korea ya? Awalnya gue juga berhati-hati sih, kayak ini langsung gue kasih tahu nggak ke dunia karena kan banyak yang ngasih kalau misalkan di tempat kerja tuh bagus, skillful, tapi kalau terlalu banyak kan kadang-kadang kita suka tahan dulu ya. Dikit-dikit lah kita infonya kita keluarin, sampai akhirnya dia mendapatkan lah info bahwa gue tuh ternyata bisa bahasa Korea. Jadi akhirnya gue masuk di tim itu dan lebih aktif di situ, dan mulai nih dipadu-padankan. Gue bekerja sebagai host juga sekaligus konten spesialis gitu. Nah, awal mulanya yang Korea-Koreaannya deh. Kan tadi tuh cerita MC-nya nih ya, MC. Benar. Awal mula masuk yang artis Korea gimana? Siapa artis Korea pertama yang lu MC-in tuh siapa? Aduh, kayaknya artis Korea pertama banget yang gue interview itu adalah Yuk Sung Jae. Benar, dia tuh adalah saat ini sih banyak aktif sebagai aktor ya, tapi dia tuh sebenarnya K-pop idol di grup namanya B2B. B2B. Dia waktu itu rilis project series drama di Disney Plus Hotstar. Jadi gue dapat kesempatan untuk interview dia dalam bahasa Korea gitu. Nah, pertama kali banget kan, sih. let's say tempat kerjaan lu belum tahu nih yang soal bahasa Korea. Benar. Ya kan. Nah, dan saat itu lu belum nyampe Korea dong? Belum ya dong. kan, masih Indonesia masih kan? Sangat jauh lah itu, benar. Masih di Indonesia. Gimana lu ngasah kemampuan bahasa Koreanya? Kok sampai lu tuh bisa dipercaya setelah mereka tahu nih? Benar. Ya kan sebelumnya mereka nggak tahu dong. Sekarang mereka tahu. Benar. Ya kan? Ternyata Shahi itu bisa bahasa Korea loh. Gitu. Gimana tuh? Mungkin gue bisa cerita sedikit sih gimana gue bisa berbahasa Korea. Tapi sebenarnya mungkin agak redundant sih, soalnya gue tuh sebagai misalkan ya content creator dibilang, itu tuh gue jarang sih sebenarnya bikin yang secara gamblang gue candid tuh ngomong bahasa Korea dalam keseharian. Tapi memang gue kalau nginterview artis Korea pakai bahasa Korea, pun gue dalam keseharian ngomong bahasa Korea juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan konten tuh agak gimana banyak gitu kok yang lebih jago dari gue, kayaknya gue nggak perlu sih bikin konten gitu loh. Tapi
kalau misalkan gimana sih gue belajar bahasa Korea? Gue tuh sebenarnya belajar bahasa asing tuh lebih ke hobi, Mas. Jadi gue tuh hobi belajar bahasa asing. Macam-macam dulu tuh gue belajar bahasa asing, nggak cuma Korea aja, ada Jepang, Spanish. Gue belajar French juga sempat, yang pastinya Inggris lah sebagai pondasi ya kita. Benar. Itu tuh salah satu bahasa yang paling sempat gue tekunin waktu belajar. Tapi salah satunya adalah Korea. Cuman kenapa Korea yang paling lengket gitu ibaratnya, yang paling nempel, karena gue sangat berkecimpung dengan entertainmentnya. Gue nonton dramanya, gue nonton variety show-nya, jadi secara tidak langsung gue lebih biasa dengar bahasa Korea yang akhirnya lebih mudah gue menyerap bahasanya. Gitu, jadi mau nggak mau gue lebih nempel gitu. Tapi gue pertama kali banget nih belajar bahasa Korea itu adalah di tahun 2013. Les tuh? Secara otodidak. Gue belajar bahasa Korea tuh otodidak sih sampai detik-detik terakhir deh kayak sebelum gue pindah daftar beasiswa untuk ke Korea tuh gue otodidak sih belajar bahasa Korea gitu sih, karena seneng ya, karena belajar bahasa itu menyenangkan buat gue, bukan sebuah pressure atau apa. Jadi dengan senang hati gue belajar bahasa Korea itu, dan itu semuanya gue pelajarin melalui internet aja guys, literally yang kayak lu belajar bahasa Korea dari internet gitu. Apa sih dari internet itu? Ya udah gue kayak mempelajari ada apa aja sih abjad Korea tuh, Hangul tuh kayak gimana, benar. Itu gue hafalin dulu dari situnya. Sampai gue udah bisa baca. Step kedua yang gue lakukan adalah gue pengen lebih lancar dong cara baca Hangul. Yang gue lakukan adalah gue mengaji Korea guys. Mengaji Korea. Artinya apa? Gue dengerin lagu-lagu artis kesukaan gue itu, tapi baca liriknya harus pakai Hangul. Gue udah nggak mau lagi. Tapi berarti lu belajar bahasa Korea itu yang cocok sama lu dengerin musik ya, lewat musik ya. Soalnya kan ada tuh kalau orang belajar bahasa lah khususnya, ada yang dia mimicking. Benar. Ya kan, meniru apa yang ada. Setuju. Ya kan? Terus ada yang katanya nonton drama. Lu nonton drama nanti bisa kayak gitu kan. Terus ada yang bilang pakai musik aja. Ada yang bilang enggak, gue senangnya belajar grammar dulu, kayak gitu-gitu. Nah kalau lu tuh tipe yang mana? Gue yang tadi lo sebut sebentar, bukan dari musik, tapi gue dari nonton drama. Oh, nonton drama. Gue tuh shadowing teknik, gue tuh mimicking dalam bahasa. Dalam bahasa tuh gue apapun yang gue pelajarin tuh paling cepet itu gue mimicking. Jadi gue harus, kalau alhamdulillahnya menurut gue ya, kalau drama Korea itu tuh penggunaan kata dan bahasanya tuh linggonya adalah linggo yang dipakai dalam keseharian. Jadi lu dengerin drama ya? Iya, yang di drama tuh maksudnya lo pacaran berantem, lo ada konflik sama teman, lo dalam keseharian di kantor. Itu tuh semua linggo yang dipakai dalam keseharian. Jadi kalau didengar dan ditiru, orang tuh nggak akan ngerasa canggung. I see. Kok beda dengan bahasa Indonesia menurut gue ya, kita tuh bahasa-bahasa yang dipakai di sinetron tuh kayak agak beda sama asli. Beda kan, kayak siapa yang ngomongnya sebaku itu di zaman sekarang ini gitu. Jadi ada orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Iya, jadi pas dikeluarin tuh agak kayak belajar dari mana sih gitu. Suka keluar kayak gitu benar. Nah, cuman kalau bahasa Korea menurut gue untungnya adalah seperti itu. Jadi ketika gue belajar dari series, gue tuh sebenarnya semudah menyesuaikan dengan kebutuhan gue. Karena drama Korea ini kan backgroundnya banyak banget ya Mas. Maksudnya ada lu di kantoran tadi, ada lu anak sekolahan. Sekolahan kebagi lagi SMA atau kuliah. Oh iya juga. Ada lu kedokteran lah, di bidang apa bekerjanya, lawyer lah. Itu semua kan mereka punya fieldnya masing-masing ya. Nah, gue nih waktu itu gue menyesuaikan dengan apa yang gue butuhkan aja. Gue pengen bisa ngobrol sama teman-teman sebaya gue yang berbahasa Korea. Jadi gue nonton dramanya drama sekolahan, SMA, drama sekolahan kuliah. Itu semua yang linggo yang ada di situ keluar pakai ketiplek coy. Jadi gampang banget menurut gue untuk belajar gitu. Ya tapi ini intermezzo dikit lah. Sebelum gue nanya lebih dalam nih, soalnya ada hubungan sama sekolah. Boleh. Iya kan. Ini kan ada Seoul, ada Busan. Iya kan? Betul. Akhirnya lu GKS tapi pilihnya Busan nih. Bener. Oke. Nanti lu ceritain ya. Tapi teman-teman kita tuh mau ngasih tahu sedikit. Dialek di Busan sama Seoul tuh beda. Benar. Ya kan? Lebih menantang di Busan sebenarnya. Benar. Karena dia nggak mirip sama yang di drama. Betul. Itu betul. Oke, nanti lu ceritain ya. Boleh. Nah, coba deh Hi, kenapa sih lu akhirnya milih Korea dan kok bisa lu dapet GKS? Itu kan susah Hi. Iya, menurut gua susah ya, nggak semuanya kayak gitu bisa dapet. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Iya kan kuotanya aja cuma 40-an lah, kalau 40 lebih ya kalau yang graduate, kan lu yang graduate nih.
Itu gimana tuh, Hi? Sukses rate-nya di bawah 5% ya sebenarnya. Kalau berarti sih setelah gue pikir-pikir emang ada momen yang gue persiapannya gimana, lu ceritain lah juga dari ya. awal gimana. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya di ke GKS-in lagi sih, setelah gue jalanin ya kehidupan gue dari pertama kali gue belajar bahasa Korea sampai alhamdulillah membuka jalan gue bisa berkecimpung sebagai MC di event-event yang related itu Korea juga. Gue seneng banget sih Tata role sebagai jembatan itu loh antara culture Korea dan Indonesia gitu, karena sebagai observan dan sebagai penonton dari zaman dahulu kala tuh gue udah cukup bisa memahami do and don'ts-nya apa aja sih kalau misalkan lu sedang bersinggungan langsung sama Tapi artis ini one Korea. shot nih, berarti lu sekali apply langsung terima. Beasiswa GKS? Iya. Alhamdulillahnya iya sih. Gila sih. Jadi ketika kita nulis study plan sama IC, itu kan kita butuh menuangkan yang isi kepala kita dalam bentuk tulisan nih. Bener. Ya kan? Ya, untungnya di GKS, khususnya di beasiswa lu, itu kan sudah ada pertanyaannya. Bener. Ya kan? Garis besarnya Garis apa besarnya. yang mereka pengen tahu, betul. Gimana lu kayak brainstorming diri lu sendiri, kayaknya gue jawab ini yang mana ya? Misalnya contoh nih ya, pertanyaan yang tell us about your education background atau family background. Nah, lu punya ide atau gimana? Kayaknya gue harus jawab ini deh. Nah, brainstorming diri lu gimana? Misalnya kayak tadi lu bilang cari YouTube itu menurut gue adalah bentuk lu brainstorming. Betul. Oke. Apalagi Hi? Kayak gitu. Gue tuh waktu itu ya, gue udah bener bikin skeleton dari bener-bener brainstormingnya gue lakukan sendiri. Oh, berarti lu bikin outline gitu? Gue bikin skeleton kayak dari diri gue, menurut gue apa aja sih yang menjual ibaratnya, yang kayak bisa sesuai dengan apa yang dicari sama mereka gitu. Tapi bener gue setuju sama lu sih. Ini tuh saatnya kita boleh sombong dalam tanda positif dia, ya. Betul. Nah, gue tuh sebenarnya harus nge-skeletonin dulu. Jadi tuh gue menuliskan semuanya yang kira-kira apa aja sih yang di diri gue nih yang bisa banget gue jualin gitu. Karena lu bener banget, ini tuh posisinya saatnya di mana kita jualan gitu. Lu tuh harus ngasih tahu lu tuh punya apa yang bisa lo kasih ke mereka ibaratnya. Karena kan ini sebenarnya beasiswa tuh harus win-win ya, tetap bukan buat kita doang. Bukan mereka buat tuh mereka juga ngebiayain kita tuh maksudnya for a reason, investasi juga gitu. Jadi gue mencoba menyamakan yang kira-kira ini masuk nih ke mereka, ini masuk nih ke mereka, ini masuk nih ke mereka. Tapi yang pasti ya gue coba sejujur mungkin, gak ada yang gue buat-buat dalam statement gue. Study plan gue dan statement gue semuanya itu gue buat sejujur mungkin dan gue ukur sesuai dengan kemampuan dan kapasitas gue. Gak ada tuh yang gue jual yang kayak gue sehari akan ngafal 1000 kata gitu tuh, gue gak ada yang kayak gitu. Gak mampu gue. Gue akan bilang, gue akan ngasih tahu yang udah gue lakukan adalah seperti ini, hasilnya adalah begini. Untuk kedepannya gue bisa untuk meningkatkan kapasitas gue sampai segini, yang hasilnya gue bisa yesang gitu, bisa gue lihat itu bisa menjadi seperti ini. Jadi berdasarkan apa yang udah gue lakukan dan berapa persen gue tingkatinnya gitu. Berarti kita bisa bilang lo tuh satu menjelaskan apa adanya. Betul. Tapi terukur ya. Maksudnya kayak nggak terlalu ekstra. Iya, nggak ekstravaganza gitu ya. Gue nggak tiba-tiba bilang yang kayak gue akan bisa lakukan ini. Misalnya kayak dari pagi sampai sore gue akan belajar kayak gitu. Ternyata pada nyatanya juga susah. Bener. Orang mikir ini beneran nggak sih orang bisa. Makanya, gitu ya. Bener. Menurut gue itu kan kita makhluk sosial ya. Dan gue yakin dari mereka pun juga nggak mau kayak seseorang yang robot amai gitu maksud gue. Jadi pasti kan kalau kita juga nyemplung di sosial, kita aktif dalam berkegiatan, menurut gue pasti lebih baik juga ujung-ujungnya gitu. Jadi gue coba sejujur mungkin, gue florin semuanya yang gue bener-bener kayak ini tuh gue gitu. Gue ngonten, gue apa tuh semuanya bisa gue ceritain aja sih gitu. Nah, ini kan tadi udah bahas gimana perjalanan lu jadi MC sampai artis Korea tadi. Bener. Terus kita juga udah ngobrolin soal lu sekolah dan segala macem. Ini kan kadang kayak dream bagi semua K-popers. Betul, bisa ngerti sih. Sekarang zamannya Korean Dreams ya, udah bukan American Dreams bukan lagi. Bener, Korean sekarang Dreams. Udah Korean Dreams ya kan? sih, benar. Gue yakin beberapa teman-teman di sana juga, gue pengen deh kayak Kasahi kayak gitu dan segala macem. Ada nggak sih lu ada yang bilang atau kalau menurut gue nih, kadang-kadang setiap kita punya achievement sesuatu, enak lah Sahi punya privilege gitu kan. Pasti dia punya privilege nih. Iya. Atau misalnya, ya pasti punya orang dalam nih, makanya dia gampang aja ngurusin dokumen, gampang aja ngurusin beasiswa. Ketemu artis mah gampang, pasti dia yang didahuluin. Bener gitu. Sih, jujur. Gue itu nggak sekali dua kali sih gue dapat orang yang kayak dia mah, ya kalau dia mah udah pasti gampang. Orang tuh menggampangkan kayak maksudnya ibaratnya mengecilkan kerja keras gue, ngerti gak sih? Ya,
bisa aja karena orang nggak tahu bener. kan. Orang tuh nggak tahu gitu kayak apa gue ada kesempatan ketemu artis mana terus orang ada yang bilang kayak aduh laki banget, kalau dia mah udah biasa pasti mah bisa, kayak seakan-akan tuh itu semua udah it's a given gitu loh buat gue. Padahal tidak juga ya, gue nyampe situ kan ada kerja keras dan usaha yang gue lakukan. Bener. Even sebagai tadi nih sebagai awardee, orang ngeliatnya cuman kayak gila dia one shot, tapi kan dia, nah ya kayak gitu kayak gitu tuh, tapi kan dia emang udah bisa bahasa Korea dari lama, dia kan emang sering ketemu artis lah. Maksud gue dari situ kan ada kerja keras juga yang gue lakukan agar gue mendapatkan itu gitu loh. Ada dan kayak orang dalam atau apa. Duh kalau ada mah kan gue nggak susah-susah itu ya harusnya ngerjainnya. Jadi nggak ada sih, semuanya gue lakukan sekuat tenaga gue sih. Cuman ya orang tuh lagi-lagi nggak tahu kan di belakangnya gimana. Gue juga nggak semuanya kasih tahu ke dunia kan. Tapi ya kalau memang akhirnya kelihatan di mata orang-orang, di dia mah emang easy banget kayaknya nih banget lah, semuanya gampang gitu. Maksud gue ya maybe ya bagus deh, berarti memang apa ya brandingnya begitu kali, maksudnya lebih memang terlihat bukan terlihat mudah ya, lebih terlihat berjalan lancar mungkin karena orang punya ekspektasi dan kepercayaan yang sama skill yang gue punya. Jadi kalau emang di kepala kalian dia mah pasti bisa, amin, gue terima itu sebagai doa. Iya nggak sih? Bisa apa lagi gue? Tapi di balik itu sih banyak banget yang gak gue share di sosial media. Misalkan teman-teman yang punya mimpi atau punya goal untuk bisa menjadi tinggal di Korea Selatan juga sebagai awardee GKS gitu atau apa, untuk itu deh. Kuncinya tuh sebenarnya cuma satu sih, harus mau. Mau tuh nggak berhenti di mau, tapi lo mau jadi awardee GKS, lo harus mau cari tahu untuk belajar, lo harus mau cari tahu apa aja yang dibutuhin dokumennya, lo harus mau baca tuh guidelines 50 halaman tuh lo baca, itu ngerti gak sih? Baca dulu, kalau misalkan nggak ngerti, baru cari teman diskusi, mungkin boleh reach out ke teman-teman yang udah jadi awardee atau misalkan sesama orang-orang yang di lingkungan, atau bisa langsung ke lembaga-lembaga yang membantu, itu bisa, boleh, benar, bisa langsung ke situ. Tapi lu baca dulu, lo pahami dulu semampu lo, bukannya yang kayak, bukannya apa ya teman-teman. Gue sebenarnya cukup sedih sih ketika teman-teman ada yang tertarik nih, pengen keterima juga sebagai awardee GKS. Gue sangat senang hati dan gue benar-benar kayak bagus banget, gue turut mendoakan. Tapi kalau pertanyaannya, ini beasiswa apa sih? Daftarnya gimana? Coba di zamannya sekarang udah ada AI ini, masa Google-nya susah banget, ngerti gak sih? Bener banget lagi. Belajar dulu, baca dulu, pahami dulu sebisa lo, ketika lo mentok baru di situ lo cari orang lain gitu sih menurut gue. Itu yang buat sekolah. Kalau yang buat dia yang pengen lebih baik lagi dari dia yang sebelumnya. Sometimes tuh kita nggak tahu sih, kita emang harus memperbaiki apa sih gitu. Ada orang yang ngerasa gue udah cukup fulfill kok sama diri gue sendiri gitu. Boleh, nggak apa-apa, tapi lagi-lagi sih tetap tanya ke dalam gitu, kayak is this really what you want gitu, is this really what you want as your end goal aja sih. Kalau gue yakin sih sebenarnya sebagai banyak dari kita tuh banyak yang bukan ini gitu. Dari situlah menurut gue master your courage gitu loh, maksudnya lo kumpulin semua tenaga lo, kita masih muda, kita tuh punya tenaga, kita punya kemampuannya, dobrak aja pintunya. Maksud gue tetap aja lu harus usaha menjadi diri lo yang lebih baik dari kemarin sih. Sesimpel itu sih menurut gue, bandingin diri nggak sama yang lain tapi sama diri sendiri. Oke, thank you banget Sahi. Mungkin itu teman-teman buat hari ini. Thank you banget udah denger sampai titik ini ya. Betul. Thank you banget. Gua Dimas. Gue Syahi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.